Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Kita mengucap syukur pagi hari ini. Hingga sampai saat ini Tuhan masih mengasihi kita. Amin. Dunia mungkin begitu jahat. Dunia mungkin sedang tidak jelas. Tapi Tuhan Yesus jelas. Allah kita Allah yang hidup jelas. Mari kita akan berdoa bersama-sama pagi hari ini. Kita minta kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi semuanya ini. Karena percaya bahwa Dia adalah benteng hidup kita. Amin. Hati kami berlimpah dengan ucapan syukur ya Tuhan. Pagi hari ini kami datang dengan kerinduan yang luar biasa. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Semakin hari semakin rindu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Saat ini kami datang kepadamu dengan kerinduan untuk kami mendengarkan firman-Mu, meninggikan Engkau, sampaikan pesan-pesan-Mu pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami. Itu begitu besar kasih-Mu buat kami. Kami menyerahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapa, Engkau baik. Dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya acara. Kami percaya ibadah ini ibadah yang diberkati Tuhan. Ibadah yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau layak ditinggikan, disanjung, dimuliakan. Engkau bertahta di atas segala pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita akan bersuka cita karena Tuhan benteng hidup kita. Angkat tangan kita semuanya. Yes. Kami bersyukur karena kasih-Mu Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku,
akan ku takut, kami tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Kau jaminan hidup kami Tuhan. Kami tidak akan pernah takut apapun yang terjadi. Kau Allah yang berpihak pada kita. Woo! Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, tapi tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kami bersyukur karena kasih-Mu Tuhan. Kau jaminan hidup kami, Kau memberkati kami. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Oh Yesus, kami bersyukur Engkau sungguh baik. Engkau baik Tuhan. Kami rindukan Engkau. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kamu
Tuhan. Ku mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Satukan hati kita, katakan, ku mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kemuliaan dan pujian hanya bagimu Tuhan. Kau layak ditinggikan, layak diagungkan. Haleluya Yesus, kami ucap syukur. Segala pujian hormat kami Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu Tuhan. Sampaikan firman-Mu Tuhan, pesan-pesan-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami rindu dan haus akan firman, kebenaran firman. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai lebih lagi Tuhan, sehingga kami yang haus dan lapar akan menerima kelegaan, kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut kebenaran firman pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, sungguh sukacita sekali saya bisa kembali menemui Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online pada minggu pagi hari ini. Sebelum kita bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati untuk berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Di tengah situasi pandemi ini Tuhan, kami masih memiliki kesempatan untuk merenungkan firman-Mu, untuk belajar dari firman-Mu. Biarkan Roh Kudus-Mu bekerja dalam penyampaian firman Tuhan pada
pagi hari ini Tuhan. Biarkan firman-Mu dapat menguatkan kami di tengah-tengah segala situasi yang mengkhawatirkan di sekitar kami. Biarkan firman-Mu dapat memberi semangat bagi kami untuk terus mengerjakan karya Tuhan dalam hidup kami, untuk terus menjalankan pelayanan bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Dan biarkan Roh Kudus-Mu juga yang bekerja di mulut hamba-Mu, sehingga semua perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, beri kami kerendahan hati untuk dibentuk melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, renungan saya pada pagi hari ini berangkat dari kegelisahan hati saya yang tergerak melihat betapa gawatnya situasi pandemi saat ini. Jujur saya sedih melihat beberapa orang Kristen yang mengabaikan bahaya pandemi. Mereka mengabaikan anjuran penanganan pandemi dengan dalih lebih mementingkan iman. Mereka bahkan menolak sains pandemi yang menganjurkan cara-cara penanganan pandemi seperti menjaga protokol kesehatan, juga vaksinasi. Bahkan beberapa mengatakan dengan tegas bahwa sebenarnya COVID itu tidak ada, itu hanya sekedar konspirasi. Sebelumnya, mari kita sedikit membuka pikiran kita. Apakah benar bahwa iman itu bertentangan dengan sains? Apakah orang yang mempercayai sains berarti kurang beriman? Sebaliknya, apakah secara total beriman pada Tuhan berarti harus mengabaikan sains? Diskusi seperti ini sebenarnya akan sangat panjang pembahasannya, ya, tapi sebenarnya sangat menarik. Pagi hari ini saya akan memfokuskan diri tentang bagaimana kita mengharmonisasikan iman kita dengan sains dalam rangka mengatasi pandemi, dalam lingkup penanganan pandemi. Ya, kalau membahas sains dan iman itu panjang sekali, banyak sekali yang bisa dibahas. Itu bisa akan memakan waktu berminggu-minggu PA dalam iCare ya. Tapi pada pagi hari ini, mengingat situasi di sekitar kita saat ini, saya akan memfokuskan diri pada harmonisasi iman dan sains di tengah-tengah pandemi. Yang pertama dan terutama yang harus kita ingat adalah iman dan sains itu tidak bertentangan. Iman dan sains tidak bertentangan. Sains atau ilmu pengetahuan adalah salah satu bentuk pernyataan Tuhan pada manusia secara umum. Sains adalah salah satu bentuk pernyataan Tuhan pada manusia secara umum. Jadi ada dua jenis pernyataan Tuhan pada manusia. Pernyataan secara khusus hanya dapat dinikmati oleh orang-orang yang percaya pada Tuhan. Misalnya apa? Misalnya kuasa firman Tuhan. Kita dapat merasakan kuasa firman Tuhan dalam Alkitab saat kita membaca Alkitab karena kita sudah mengalami lahir baru, karena kita diselamatkan oleh Tuhan, karena kita punya iman percaya pada Tuhan. Hanya orang-orang yang beriman pada Tuhan yang merasakan kuasa dalam firman Tuhan, merasakan Tuhan berbicara melalui firman Tuhan. Itu disebut pernyataan khusus, hanya dapat dinikmati, dirasakan oleh orang-orang yang mengambil komitmen untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi ada juga pernyataan Tuhan secara umum. Sinar matahari misalnya, oksigen misalnya, semua itu dapat dinikmati oleh semua manusia di muka bumi, baik mereka yang percaya atau tidak percaya kepada Tuhan. Begitu pula dengan sains, ilmu pengetahuan, itu adalah salah satu bentuk pernyataan umum Tuhan bagi manusia. Sains adalah karya akal budi manusia, ya. Akal budi yang dianugerahkan Tuhan bagi manusia, baik orang percaya atau tidak percaya, untuk membantunya hidup. Seperti sinar matahari yang diberikan Tuhan bagi orang percaya dan tidak percaya. Sinar matahari diberikan Tuhan bagi semua orang untuk membantunya hidup. Begitu pula dengan ilmu pengetahuan. Mari kita bersama-sama membuka dalam Amsal 2 ayat 6 sampai 12. Amsal 2 ayat 6 sampai dengan 12. Amsal 2 ayat 6 sampai dengan 12 berbunyi seperti ini. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat,
dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau. Kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Ayat tersebut menegaskan bahwa pengetahuan datang dari Tuhan, diberikan pada manusia sebagai bagian dari hikmat untuk membantu manusia supaya hidup lebih baik, terbebas dari mara bahaya. Sedikit kita bicara tentang masa lalu. Banyak ilmuwan masa lalu yang menemukan penemuan-penemuan besar dalam sejarah manusia, yang mereka adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh mendedikasikan hidup bagi Tuhan. Di masa lalu ada Galileo, ya. Galileo ini yang pertama kali mengemukakan bahwa bumi itu bulat. Sebelumnya orang-orang menganggap bahwa bumi itu datar, ya. Tapi Galileo ini adalah ilmuwan pertama yang mengemukakan bahwa bumi itu bulat. Tapi dia pernah berkonflik dengan gereja pada masa itu, ya. Gereja pernah menyatakan bahwa penemuannya itu sebagai bidah, ya. Tetapi Galileo tetap setia pada Tuhan, tetap beriman pada Tuhan. Ada juga penemu teori gravitasi, ya, James Newton, penemu arus listrik Michael Faraday, Nicolaus Copernicus, Johannes Kepler, semuanya adalah orang-orang Kristen yang berdedikasi pada Tuhan, ya. Tentu memang ada beberapa ilmuwan lain yang meninggalkan imannya pada Tuhan. Contohnya Charles Darwin, ya. Tetapi biasanya ilmuwan-ilmuwan seperti ini adalah ilmuwan yang sebenarnya memiliki kepahitan pada Tuhan dalam kehidupan pribadinya, sehingga mereka meninggalkan Tuhan. Kalau kita melihat perkembangan sains dan agama pada masa modern ini, kita akan melihat bahwa sebenarnya di masa modern ini di dunia barat banyak dikejutkan oleh ilmuwan yang dulunya ateis. Jadi semasa dia SMA, kuliah ateis, semasa dia mengambil master ateis, tapi setelah dia mengambil dokter, profesor, dan mendalami lebih dalam ilmunya, mereka malah menjadi bertobat. Ya, saat mereka semakin mempelajari sains lebih dalam, mereka mengakui bahwa ada satu pribadi, ada desainer intelijen yang tidak bisa dikalahkan manusia di balik semua ilmu itu. Dan akhirnya mereka bertobat, mereka kembali pada Tuhan saat mereka semakin dalam mendalami sains itu. Jadi biasanya ini profesor yang sudah tua gitu ya, malah mereka bertobat, kembali pada Tuhan, mengakui adanya Tuhan setelah mereka berpuluh-puluh tahun menjadi ateis. Karena mereka mengakui dalam ilmu pengetahuan ada Tuhan, ada satu desainer intelek yang tidak bisa dikalahkan oleh manusia, dan itu adalah Tuhan. Maka sebenarnya sains yang dipelajari secara mendalam dengan benar akan membuat manusia semakin sulit menyangkal adanya Tuhan. Juga sebaliknya, iman yang secara benar dipraktikkan akan mengakui sains dalam membantu kehidupan manusia. Iman yang tidak dipraktikkan dengan benar akan menjadi iman yang buta, iman yang penuh dengan tahayul-tahayul, ya, dikuasai oleh hal-hal mistis karena mereka tidak mengakui adanya ilmu pengetahuan. Secara khusus Bapak Ibu Saudara, anjuran menjaga protokol kesehatan selama pandemi datang dari hasil penelitian sains tentang persebaran virus. Sebagai orang beriman, kita seharusnya mengakui sains tersebut sebagai bagian dari hikmat Tuhan yang ditaruh dalam akal budi manusia untuk menjaga manusia dari mara bahaya. Sedikit
mengutip dari Perjanjian Lama ya. Bahkan sejak Perjanjian Lama, Tuhan telah menaruh hikmat bagaimana menangani penyakit yang menular dan berbahaya yang banyak terjadi saat itu. Saat itu, dalam Perjanjian Lama, penyakit yang menakutkan yang terkenal adalah kusta. Ya, kusta dikenal begitu menular, begitu berbahaya. Dan Imamat 13, bila Bapak Ibu punya waktu, nanti bisa dibuka. Imamat 13 berbicara secara detail tentang penanganan orang yang sakit kusta. Ada karantina, ada isolasi yang dijalankan untuk orang berpenyakit kusta. Pada masa itu, dalam keterbatasan ilmu medis, orang-orang tidak memahami ilmu medis, tidak memahami ilmu tentang virus, mereka hanya memahami sebatas tahir dan tidak tahir. Orang sakit kusta tidak tahir, jadi harus diisolasi seperti itu. Tapi sebenarnya lebih daripada itu, Tuhan memberi hikmat untuk menjaga komunitas dari penyakit menular dengan memberi perintah untuk mengurung orang yang sakit kusta, untuk mengisolasi orang yang sakit kusta. Nah, dalam masa pandemi ini kita harus memiliki harmonisasi antara iman dan sains. Orang yang hanya mengandalkan iman dan tidak memperdulikan sains hanya akan menjadi orang-orang yang nekat, dan itu akan memperburuk situasi pandemi, membahayakan orang lain juga. Sementara di sisi lain, di kutub yang lain, orang yang hanya mengandalkan sains dan tidak memiliki iman hanya akan menjadi orang-orang yang paranoid, takut akan segala sesuatu, sehingga kehilangan damai sejahtera dalam menghadapi pandemi. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa praktek nyata kita sebagai orang beriman di masa pandemi ini, yang tetap mempunyai harmonisasi dengan mengakui sains tentang pandemi ini? Ada beberapa catatan yang bisa kita garis bawahi pada pagi hari ini. Yang pertama, tentu saja, yang pertama dan terutama adalah berdoa. Ini adalah langkah pertama dan terutama kita sebagai orang beriman. Kita tetap setia berdoa, mendoakan mereka yang menderita karena COVID ini. Kita berdoa untuk para ilmuwan biomedis supaya segera dapat menemukan pengobatan yang paling efektif untuk COVID. Ingat Bapak Ibu Saudara, dunia pernah beberapa kali dihampiri kematian massal yang dahsyat karena penyakit influenza, pes, TBC, cacar air. Dan pada masa ini penyakit-penyakit itu menjadi penyakit yang ringan setelah ditemukannya antibiotik oleh ilmuwan. Jadi jangan menganggap sepele ilmuwan. Jangan menganggap sepele ilmu pengetahuan. Mari kita bersama-sama sebagai gereja Tuhan mendoakan para ilmuwan supaya segera menemukan pengobatan yang efektif untuk pandemi saat ini. Kita juga berdoa supaya sistem kesehatan kita dapat mengatasi lonjakan penderita COVID ini. Ada banyak orang yang berkata, oh penyakit COVID sekarang disembuhkan, tetapi fasilitas kesehatan di negara kita ini tidak mampu menampung lonjakan penderita pada saat ini. Jadi mari kita mendoakan fasilitas sistem kesehatan di negara kita. Mendoakan para tenaga medis di negara kita. Memang mungkin banyak kekurangan. Memang mungkin terjadi kesalahan. Memang mungkin tidak sempurna ya. Tapi tidak perlu dihujat secara umum ya, di depan publik. Mari kita bersama-sama mensupport sistem kesehatan kita, tenaga medis kita, supaya dapat bersama-sama bersatu hati untuk mengatasi pandemi. Yeremia 29 ayat 7 berkata, Yeremia 29 ayat 7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya. Sebagai orang Kristen jangan sampai kita membuat perpecahan dalam masyarakat, dengan mengajak masyarakat untuk menghujat rumah sakit, menghujat pemerintah ya. Tapi kita bersama-sama bersatu hati, membawa ketenangan, damai sejahtera, mensupport segala sistem, kota, pemerintahan yang di mana Tuhan taruh kita, supaya semuanya dapat bekerja dengan baik untuk mengatasi pandemi ini. Dan kita mendoakan pemerintahan kita juga, supaya semuanya dapat saling support, membantu untuk mengatasi pandemi, juga membantu masyarakat ya.
Kemudian yang kedua adalah mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Seperti memakai masker, menghindari kerumunan. Itu hal sederhana, banyak orang menyepelekan. Tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, tindakan kita untuk tunduk pada anjuran pemerintah itu dapat membantu kita untuk segera melewati pandemi ini. Mari kita membaca dalam 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17. 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Jadi tindakan kita memakai masker seperti itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Ya. Ketaatan kita pada protokol kesehatan adalah sebagai kesempatan kita untuk melakukan perintah Tuhan untuk mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Karena saat kita memakai masker, kita bukan hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi juga orang lain. Itu hal sederhana ya. Kebanyakan orang berpikir, aku kuat kok, aku gak ada komorbid, aku masih muda. Aku berkali-kali bersinggungan dengan orang yang positif and I'm fine ya. Kita lupa bahwa saat kita memakai masker ini bukan hanya tentang diri kita, tapi kita melindungi orang lain. Saat kita melindungi orang lain, walaupun orang itu tidak sadar, kita sudah mempraktekkan kasih kita kepada sesama kita. Suami saya punya seorang teman yang menjadi hamba Tuhan di Jakarta, dan temannya yang menjadi pendeta di Jakarta ini bercerita bahwa gerejanya beberapa waktu lalu berusaha berniat mengundang seorang pembicara tamu. Ya, pembicara tamu ini seorang Kristen yang terkenal, terkemuka. Ya. Tapi pembicara ini di tengah-tengah situasi Jakarta yang menjadi zona merah yang gawat seperti itu, pembicara ini berkata sejak awal, kalau saya berkhotbah saya nggak mau pakai masker gitu. Nah, akhirnya pembicara ini akhirnya tidak jadi diundang di gereja tersebut ya, karena tidak mau pakai masker, tidak mau pakai face shield, dia mau bebas ya. Tentu ini bukan suatu contoh orang Kristen yang baik ya, yang tidak menjadi berkat bagi kita semua ya. Kita mau melihat lagi satu ayat dalam Lukas 6 ayat 31. Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Saya ini orang yang tidak suka melihat orang yang buang ludah sembarangan ya, buang ludah sembarangan, karena banyak virus di situ, banyak penyakit di situ. Karena saya tidak suka, saya juga menahan supaya tidak buang ludah sembarangan. Begitu juga ya, saat kita memakai masker, itu kita sedang berbuat baik kepada orang lain, seperti kita meminta orang lain berbuat baik bagi kita ya. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Kita mulai dari diri kita sendiri. Walaupun orang lain tidak sadar, kita menunjukkan kasih, kepedulian kita dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Yang ketiga, ini yang sedang hangat ya di kalangan orang Kristen sendiri. Yang ketiga ialah mengikuti program vaksin. Vaksin adalah temuan ilmu sains, hasil akal budi manusia. Dan seperti yang kita bicarakan di atas, penemuan sains adalah juga pernyataan umum Tuhan pada manusia untuk membantu manusia. Adalah hal yang tidak wajar ya, jika kita berdoa siang malam agar pandemi ini berakhir. Tapi saat Tuhan bekerja, Tuhan menyatakan diri melalui para ilmuwan, kemudian menemukan sains, menemukan vaksin, tapi kita menolaknya. Ya, itu sesuatu yang tidak wajar. Seperti kita minta, Tuhan aku minta
minta minta obat untuk pandemi. Kemudian Tuhan memberikan obat, suatu cara, suatu cairan yang membantu kita, ya. Dan kita bilang, oh itu bukan, yang ini ilmunya bukan orang Kristen kok. Ya tentu saja, saya bilang ini tadi pernyataan umum. Pernyataan umum diberikan bagi semua orang di muka bumi dengan tujuan Tuhan membantu kehidupan kita. Ya. Bapak Ibu Saudara, setiap dari kita perlu divaksin untuk menciptakan apa yang namanya herd immunity, kekebalan komunitas. Dengan kita divaksin, kita juga membantu menciptakan kekebalan komunitas untuk golongan yang belum bisa mendapatkan vaksin. Kita tahu anak-anak kita yang di bawah umur 18 belum ditemukan vaksin, ya. Jadi mereka belum ditemukan vaksin yang tepat, yang sudah diuji coba, yang tepat bagi mereka. Jadi anak-anak di bawah umur 18 belum bisa mendapatkan vaksin. Juga beberapa orang ya dengan kasus-kasus tertentu belum bisa mendapatkan vaksin. Nah, vaksin ini bukan tentang menciptakan kekebalan buat diri kita sendiri, tapi juga melindungi orang lain di sekitar kita. Kalau kita sudah terlindungi, kita tidak menjadi karier bagi orang-orang yang lemah ini, yang tidak mendapatkan vaksin ini. Ini yang dinamakan kekebalan bersama. Sekali lagi, memberi diri kita untuk divaksin juga merupakan tindakan kita menunjukkan kasih dan kepedulian bagi orang lain di sekitar kita. 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Di masa pandemi ini, Tuhan memberi banyak tantangan dalam hidup kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, untuk menunjukkan kasih kita secara nyata bagi orang lain. Tadi saya bilang, kita memakai masker, itu sudah menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Kita divaksin, kita sudah menunjukkan kasih kita, kepedulian kita pada komunitas kita. Ya. Tapi banyak orang yang tidak tahu ya, menganggap vaksin, aku enggak perlu vaksin, diriku sehat baik-baik saja ya, I'm fine ya. Ini makanya kita masuk dalam step keempat, yaitu mengoreksi informasi yang salah. Itu yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen, mengoreksi informasi yang salah. Karena informasi yang salah ini akan merugikan komunitas. Maka perlu diedukasi, pentingnya memakai masker, pentingnya vaksin bagi komunitas bersama. Ini yang saya lakukan pada pagi hari ini. Ini beban hati saya beberapa hari belakang ini, sehingga saya menyampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi selama pandemi ini banyak berita hoax, misinformasi yang beredar di masyarakat, di kalangan orang Kristen juga terutama. Ya. Ini semua sangat menyedihkan, terutama bagi mereka di kalangan medis yang sedang berjuang mengatasi pandemi. Dampaknya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Orang yang mengabaikan prokes karena beranggapan COVID itu tidak ada, cuma sekedar konspirasi seperti yang saya katakan tadi, atau menolak divaksin karena berbagai berita hoax yang muncul. Ini yang terjadi pada orang-orang yang menolak temuan sains dan beriman dengan cara yang salah. Beriman dengan apa yang membuat hidup mereka nyaman ya. Pakai masker itu enggak enak kan, pengap ya. Divaksin juga takut, banyak ada efek sampingnya ya, takut ya. Jadi sebenarnya mereka tuh bukan menolak hal tersebut, memakai masker, protokol kesehatan, divaksin. Sebenarnya mereka beriman tapi untuk hal yang membuat diri mereka sendiri nyaman, bukan untuk kepedulian bersama. Kalau untuk kepedulian bersama, kita rela kok pengap memakai masker. Kita rela antri, kita rela tanda tangan, menyetujui resiko karena vaksin. Karena kita mengingat kepentingan bersama. Nah, ini juga yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen untuk meluruskan segala misinformasi ini. Kita sebenarnya punya tanggung jawab untuk menegakkan kebenaran. Ya, jadi oleh karena itu pada pagi hari ini saya berani berbicara tentang vaksin, berbicara tentang masker, berbicara tentang protokol kesehatan, supaya kita tidak hanya berdoa meminta pandemi ini berlalu, tapi kita mengkampanyekan, bersama-sama menyadarkan komunitas kita, supaya kita dapat segera melewati masa pandemi ini. 1 Korintus 13 ayat 6 berkata, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Orang yang memiliki kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Jadi kalau
kita mengasihi orang lain, jangan menebar hoax ya, yang menuntun orang pada misinformasi. Tetapi carilah kebenaran, baca berita dari sumber-sumber terpercaya. Kalau Bapak Ibu ragu, tanya pada dokter, tanya pada orang medis yang mengerti ya. Jangan mempercayai sekedar berita di broadcast WhatsApp ya, di media sosial, kemudian kita menyebarkannya untuk menakut-nakuti orang lain. Jangan sampai seperti itu. Jangan menimbulkan perpecahan dalam komunitas kita sendiri, terutama komunitas gereja. Mari kita bersatu satu hati menuntun rekan-rekan kita, rekan-rekan sepelayanan kita untuk dapat melakukan langkah-langkah yang baik dalam mengatasi pandemi ini. Nah, langkah kelima, praktek nyata yang kita lakukan ialah menegakkan keadilan ya. Bantulah orang-orang yang terdampak COVID ini ya. Jangan mempermainkan situasi untuk kepentingan sendiri ya. Di India terjadi ada orang-orang yang menimbun tabung oksigen maksud saya, itu terjadi di India. Kemudian menjualnya lagi dengan harga yang sangat tinggi. Semoga itu tidak terjadi di sekitar kita pada masa pandemi ini ya. Hati-hati. Sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk menegakkan keadilan, bukan mencari keuntungan bagi diri kita sendiri, terutama di masa sulit, di masa pandemi ini. Mika 6 ayat 8 berkata, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah." Bapak Ibu Saudara, maka di masa pandemi ini kita dituntut beriman dengan benar. Beriman dengan mengetahui dan mempraktekkan kebenaran. Kebenaran ilmu pengetahuan yang sekali lagi itu merupakan karya Tuhan yang dianugerahkan dalam akal budi manusia. Kemarin saya membaca seorang pastor dari luar negeri, dari Amerika, yang mengajarkan slogan 3P, 3P untuk mengatasi pandemi. The first P is pray, berdoa. The second P is practice, P yang kedua adalah praktek. The third P, ini yang sering dilupakan oleh orang-orang Kristen, promote, mempromosikan, mengkampanyekan. Ya. Pray, berdoa, supaya kita semua dapat tetap beriman teguh melewati pandemi ini. Ini sudah banyak dilakukan oleh gereja-gereja, walaupun tidak bisa berkumpul. Saya banyak melihat kegerakan doa melalui Zoom, ya, melalui persekutuan-persekutuan online, ya. Dan saya percaya Bapak Ibu Jemaat H2 yang saya kenal adalah orang-orang yang teguh berdoa. Ya. Dan yang kedua yang tidak boleh kita lakukan adalah praktis, mempraktekkan protokol kesehatan yang disarankan, mempraktekkan upaya pencegahan yang dianjurkan, ya, termasuk vaksin. Yang ketiga, ini yang masih sering kita lupakan sebagai orang Kristen, ya. Promote, ikut mengkampanyekan cara penanggulangan pandemi di lingkungan gereja, juga masyarakat. Termasuk juga mengkampanyekan berbagai upaya menjaga protokol kesehatan, gaya hidup sehat, vaksin seperti itu. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengambil langkah nyata dalam kehidupan beriman kita. Mari kita bersama-sama merangkul komunitas masyarakat di sekitar kita untuk bersatu hati melewati pandemi ini. Jangan sampai kita memecah belah, kita yang menjadi menebar berita, memecah belah kepercayaan masyarakat, sehingga mereka mengabaikan langkah-langkah untuk menanggulangi pandemi ini. Kita berdoa bersama-sama untuk tenaga kesehatan, untuk para ilmuwan, supaya segera menemukan langkah-langkah yang tepat menangani pandemi ini. Berdoa dan beriman dengan mempraktekkan secara nyata, promote, mengkampanyekan, membuka kesadaran orang-orang di sekitar kita untuk beriman dengan cara yang benar. Beriman bukan hanya untuk kenyamanan pribadi, aku gak mau gini, aku gak mau gini, aku maunya gini. Tidak. Kita mengingatkan orang-orang di sekitar kita untuk mengasihi, untuk bersama-sama melakukan protokol kesehatan, untuk bersama-sama membantu komunitas ini segera melalui pandemi. Ya. Pagi hari ini kita akan bersama-sama menutup dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama, bersungguh hati. Kita tahu ini minggu-minggu yang berat buat kita semua. Kita tahu kita banyak
melihat, membaca, mendengar berita-berita buruk, orang-orang yang kita kenal di sekitar kita passed away, meninggalkan kita karena pandemi. Jadi mari kita bersama-sama menyatukan hati untuk berdoa. Sekali lagi, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk menyatukan komunitas kita dalam langkah-langkah yang baik untuk mengatasi pandemi. Jangan sampai kita membawa perpecahan. Kalaupun ada perbedaan pendapat di sekitar kita, perbedaan opini tentang COVID seperti itu, mari kita bersama-sama merangkul dalam damai ya. Jangan sampai ada penghakiman satu sama lain juga. Ya. Mari kita bersama-sama merangkul dalam damai. Mari kita menyatukan hati untuk berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ajari kami Tuhan untuk beriman dengan benar di hadapan-Mu Tuhan. Beriman bukan hanya mencari kenyamanan diri kami sendiri, tapi kami melakukan tindakan-tindakan untuk membantu komunitas kami supaya dapat melewati pandemi. Ajar kami untuk taat pada protokol kesehatan, tunduk pada himbauan pemerintah, karena kami percaya dalam ketundukan kami berkat Tuhan akan mengalir bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk mempercayai sains sebagai karya Tuhan, sebagai pernyataan umum Tuhan bagi manusia untuk membantu kami. Ajar kami Tuhan untuk merendahkan hati kami. Ajar kami untuk dapat belajar banyak tentang pandemi ini, sehingga kami tidak terbawa hoaks, tidak terbawa misinformasi yang merugikan komunitas di sekitar kami. Berikan kami damai sejahtera Tuhan, sehingga kami dapat membawa damai sejahtera bagi komunitas, bagi masyarakat di sekitar kami. Tuhan, Engkau tahu di hari-hari terakhir ini kami juga takut. Pengetahuan tentang virus yang menyebar begitu cepat, itu juga mengecilkan hati kami, menakutkan kami sebagai manusia. Tapi kami mau beriman bahwa Tuhan menjagai kami. Walaupun kami harus melalui semua ini Tuhan. Bahkan walaupun ada beberapa di antara kami yang harus terpapar COVID ini, kami percaya Tuhan memberikan kami kekuatan untuk melalui semua ini. Biarkan melalui semuanya kami dapat belajar untuk menguatkan orang lain juga Tuhan. Biarkan di tengah-tengah pandemi ini kami dapat menjadi pembawa damai sejahtera. Kami menjadi orang yang menguatkan orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Kami percaya kami dapat melalui segalanya bersama Tuhan. Kami percaya walaupun berita-berita di sekitar kami menggentarkan kami, tapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Semuanya bekerja, oh Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan bagi diri kami. Dan biarkan segala kebaikan yang kami terima dapat kami teruskan bagi orang lain di sekitar kami. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa